خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum, saya Ares, menemani malam Jumat kalian dengan mengungkap misteri seputar jin, sihir, dan penangkalnya. Di episode yang pertama, saya sudah mengungkap misteri tentang jin yang merupakan sosok makhluk gaib namun bisa dilihat oleh manusia. Dan itu terjadi karena jin sudah merubah wujud aslinya menjadi sosok lain, baik menjadi sosok binatang buas seperti ular hitam atau anjing hitam, seperti yang telah dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, atau jin itu telah merubah wujud aslinya seperti manusia, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas ketika menceritakan iblis yang berubah wujud aslinya menjadi Suraqah bin Malik pada perang Badar. Diperkuat juga dengan kesaksian Abu Hurairah yang pernah menangkap jin dalam wujud manusia ketika berusaha mencuri makanan di Baitul Mal. Dan hal ini telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika jin yang merupakan makhluk halus dan tak kasat mata merubah wujudnya menjadi sosok dalam bentuk padat, maka penampakan jin ini tentu saja dapat dilihat oleh mata manusia. Sedangkan wujud asli jin yang sebenarnya tetap tidak dapat dilihat manusia kecuali oleh para Rasul Allah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i. Dan di episode yang kedua ini ada dua misteri yang akan saya ungkap kebenarannya. Yang pertama, bagaimana cara jin berubah wujud. Dan misteri yang kedua, jika jin hanya bisa merubah wujudnya menjadi sosok binatang berwarna hitam, lalu keberadaan pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, atau hantu lainnya yang cenderung berwarna putih dan bukan binatang, apakah juga bentuk jelmaan jin? Sebelum saya mengungkap bagaimana cara jin mengubah wujudnya menjadi sosok lain, saya rasa kalian perlu tahu dulu asal-muasal penciptaan jin. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa jin diciptakan dari api, seperti salah satunya dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Dia, Allah, menciptakan jin dari nyala api. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan maksud nyala api pada ayat ini adalah nyala api yang murni yang berasal dari ujung jilatan api. Jadi kalau kalian melihat ujung api, di atasnya itu terdapat semacam hawa panas yang membuat penglihatan kalian pada objek di belakangnya seperti buram dan terkesan agak goyang. Karena efek dari hawa panas itu, maka objek yang ada di belakangnya maka terlihat seperti fata morgana. Nah, hawa panas itulah asal muasal penciptaan jin. Berdasarkan asal penciptaannya, maka jin memiliki wujud halus dan tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Mungkin kayak semacam angin yang tidak bisa dilihat dan diraba, namun keberadaannya bisa dirasakan. Berbeda dengan manusia yang asal penciptaannya dari tanah sehingga memiliki wujud kasar dan padat, maka keberadaan manusia pun bisa dijangkau oleh panca indera, seperti bisa dilihat dan diraba. Lalu, bagaimana jin yang memiliki wujud halus bisa merubah wujudnya menjadi sosok padat? Dalam ilmu sains, perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk lain hanya bisa terjadi setelah ia menghancurkan dan meleburkan dirinya terlebih dahulu. Dan jika jin melewati proses ini dalam usaha merubah wujudnya, maka dia akan mati ketika proses peleburan sebelum bisa merubah wujud aslinya menjadi sosok padat yang bisa dilihat oleh manusia. Lalu, bagaimana jin bisa berubah wujud menjadi sosok padat tanpa mengalami peleburan sehingga jin tetap hidup? Hanya ada satu kebenaran yang pasti. Jin tidak merubah dirinya sendiri karena pada dasarnya memang jin tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi
Allah lah yang merubah wujudnya menjadi sosok padat tanpa melukai jin itu sendiri. Semudah Allah menciptakan jin dari api, semudah itu juga Allah mengubah wujudnya menjadi sosok padat hanya dengan satu kalimat kun fayakun. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasr ayat ke-24, Allah berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada dan yang membentuk rupa." Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Faro berkata, sebenarnya setan-setan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka dan meniru bentuk lain. Tetapi mereka hanya diajarkan Allah beberapa kalimat dan beberapa amalan, dan jika mereka mengamalkan dan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka Allah akan mengubah wujudnya ke bentuk yang lain. Bisa dikatakan bahwa kemampuan setan untuk merubah wujud terjadi jika ia mengucapkan kalimat-kalimat atau mengamalkan amalan tersebut, dan Allah lah yang mengubah dirinya menyerupai bentuk lain. Jadi, jika kalian mendapati jin dalam sosok lain seperti binatang, janganlah menganggap bahwa jin tersebut hebat, apalagi menganggapnya sakti, karena itu bisa menjadikan jin semakin sombong. Tetapi bertasbihlah dengan memuji Allah, karena Allah lah yang telah berkuasa mengubah wujud jin itu ke dalam bentuk lain. Dan perlu kalian tahu, bahwa dengan berubahnya jin menjadi sosok yang padat seperti binatang, maka berlaku juga hukum zat padat pada dirinya. Dalam arti, jin ini bisa dipegang, ditangkap, bahkan dibunuh. Seperti kisah seorang pemuda yang mampu membunuh jin yang telah berubah wujud menjadi seekor ular. Dalam riwayatnya Imam Muslim, Abu Sa'id bin Khudri pernah menunjukkan sebuah rumah kepada Hisam bin Zahro dan menceritakan bahwa dahulu rumah itu dihuni oleh seorang pemuda yang baru menikah. Nah, ketika pemuda itu pulang ke rumah, dia melihat istrinya sedang berdiri di tengah-tengah pintu rumah. Lalu istri pemuda itu menyuruh suaminya untuk segera masuk dan menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam rumahnya. Maka ketika pemuda ini masuk, dia pun melihat seekor ular yang sedang berbaring di atas kasurnya. Lalu pemuda ini pun menikam ular tersebut dengan sebuah tombak dan dibawanya keluar rumah, lalu ditegakkan tombak tersebut dalam keadaan ular yang masih tertancap di atasnya. Ular itu pun menggeliat bergerak ke sana kemari di atas tombak si pemuda, sampai akhirnya ular itu pun mati. Namun secara tiba-tiba pemuda itu pun tersungkur pada saat itu juga, lalu dia meninggal. Tidak ada yang mengetahui siapa yang lebih dahulu menemui ajal, apakah si pemuda atau ular itu. Dan peristiwa ini pun sampai ke telinga Rasul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini terdapat jin-jin dalam bentuk ular yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat kawanan mereka, biarkanlah mereka selama 3 hari. Tetapi jika mereka masih menampakkan diri setelah 3 hari, maka bunuhlah mereka, karena itu adalah setan. Misteri pertama sudah terungkap kebenarannya tentang bagaimana jin merubah sosok aslinya dari wujud yang halus menjadi wujud padat seperti binatang. Namun, yang menjadi misteri kedua yang belum terungkap adalah tentang fenomena penampakan hantu seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, atau apapun itu. Apakah itu juga jelmaan jin? Jika hantu adalah perubahan dari wujud jin, sangatlah mustahil. Karena Allah hanya merubah wujud jin menjadi bentuk padat saja yang bisa dilihat dan ditangkap bahkan dibunuh. Sedangkan berdasarkan cerita orang yang pernah melihat hantu, dia tidak berwujud padat, melainkan berwujud halus yang terkesan seperti hologram yang tidak bisa disentuh apalagi ditangkap. Mungkin kalian pernah mendengar kisah-kisah hantu yang tembus ketika ditabrak lalu menghilang secara tiba-tiba. Bukankah kisahnya seperti itu? Lalu apa sebenarnya sosok hantu ini? Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada ramalan musibah, dan tidak ada hantu. Jika Rasulullah SAW menegaskan bahwa hantu itu tidak ada, lalu penampakan hantu seperti pocong dan sejenisnya, itu makhluk apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis lain, tidak ada hantu, tetapi yang ada adalah as-su'ala,
Para ulama menjelaskan bahwa As-Su'ala adalah ahli sihir dari bangsa jin. Jadi di kalangan jin terdapat ahli sihir yang bisa menipu daya dan menghipnotis. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa ada sesosok hantu telah muncul di hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar pun berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya dari wujud aslinya kecuali mereka memiliki tukang sihir yang ada di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat penampakan hantu, hendaklah kalian mengumandangkan azan." Nah, dari sini saya sudah menemukan kebenaran dari misteri tentang hantu ini. Hantu bukanlah sosok jin dalam wujud aslinya, karena tidak ada yang bisa melihat wujud asli jin yang halus selain Rasulullah SAW, dan bukan juga perubahan wujud jin ke dalam bentuk padat yang bisa dilihat manusia, karena pada nyatanya hantu ini berwujud halus dan tidak dapat disentuh, berbeda dengan ular jelmaan jin yang bisa dibunuh. Jadi sosok hantu ini tidak lain adalah tipu daya tukang sihir, baik dari kalangan manusia ataupun tukang sihir jin yang memanipulasi penglihatan manusia dengan menghipnotisnya seakan-akan manusia tersebut melihat sosok hantu. Maka benarlah sabda Rasul tadi bahwa hantu tidak ada atau bisa dikatakan tidaklah nyata. Itulah alasan kenapa ketika seseorang melihat hantu di hadapannya, kemudian dia berbalik ke arah belakang, hantu itu pun masih tetap ada di hadapannya. Karena memang sosok ini tidaklah nyata, melainkan permainan hipnotis tukang sihir yang mempermainkan penglihatan manusia. Maka cara menghilangkan sosok hantu ini adalah bukan dengan cara menghindarinya, tetapi kita harus menghancurkan sihirnya agar penglihatan kita tidak lagi dipengaruhi oleh efek sihir tadi dan bisa kembali normal. Caranya adalah dengan melakukan hal yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, yaitu kumandangkanlah azan. Jadi bagi kalian yang masih suka melihat penampakan hantu seperti pocong, kuntilanak, atau apapun itu, janganlah takut. Mereka tidak benar-benar ada di hadapan kalian, tetapi kalian juga harus tetap waspada, karena bisa jadi di sekitar kalian ada dukun atau tukang sihir, baik dari golongan jin ataupun manusia, yang sedang menghipnotis dengan menyihir penglihatan kalian. Maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah dengan cara mengumandangkan azan. Insya Allah sihirnya akan hancur dan kalian pun tidak akan pernah melihat sosok hantu itu lagi. Dari sini setidaknya saya sudah memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, jika yang dilihat itu berupa sosok padat seperti manusia atau binatang berwarna hitam, maka bisa jadi itu adalah jin. Dan karena dia sudah berwujud padat, maka kalian bisa menangkapnya, bahkan membunuhnya. Dan kemungkinan yang kedua, jika penampakan itu bukan berwujud manusia atau binatang berwarna hitam, misalkan seperti pocong, maka pastikan terlebih dahulu apakah dia berwujud padat atau halus seperti hologram. Dan jika ternyata dia berwujud padat, maka bisa dipastikan itu bukan jelmaan jin, melainkan manusia biasa yang sedang ngeprank kalian. Maka tangkaplah dan laporkan kepada polisi, karena sudah meresahkan masyarakat. Adapun kemungkinan ketiga, jika pocong tersebut berwujud halus seperti hologram, maka itu adalah tipu daya tukang sihir, baik dari kalangan manusia atau tukang sihir jin, yang memanipulasi penglihatan kalian dengan menghipnotisnya seakan-akan kalian melihat sosok hantu. Maka segeralah kalian meminta perlindungan kepada Allah dengan cara mengumandangkan azan. Lalu, apakah jin, baik yang berubah wujud menjadi padat ataupun yang menampakkan sosok hantu dengan sihirnya, bisa melukai manusia, menyakiti manusia, atau bahkan membunuh manusia? Insya Allah saya akan ungkap misterinya pada malam Jumat berikutnya di episode yang selanjutnya. Jadi silahkan subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan bahasan selanjutnya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan like dan share, terutama kepada teman, saudara, atau siapapun yang sering mendapat gangguan berupa penampakan hantu. Terima kasih, saya Ares undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.